Firman Tuhan, bacaan dari Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Firman Allah kepada Musa dan Harun. Ayat 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang berkuku bersela panjang, dan yang memabiak boleh kamu makan. Ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang mamabiak atau dari yang berkuku belah, yaitu unta, karena memang mamabiak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 5. Juga pelanduk, karena memang mamabiak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 6. Juga kelinci, karena memang mamabiak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu berkuku bersela panjang, tetapi tidak mamabiak, haram bagimu. Ayat 8. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ayat 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk yang ada di dalam air, semua itu kejijikan bagimu. Ayat 11. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya harusnya kamu jijikkan. Ayat 12. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Ayat 13. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, eling janggut, dan elang laut. 14. Ayat 14. Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Ayat 15. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Ayat 16. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Ayat 17. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Ayat 18. Burung hantu putih, burung hantu undan, burung eling. Ayat 19.
burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Ayat 20. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Ayat 21. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Ayat 22. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, selainnya dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Ayat 24. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 25. Dan setiap orang yang ada membawa daripada bangkainya harusnya mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 26. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Ayat 27. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di atas segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 28. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Ayat 29. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya. Ayat 30. Dan landak, biawak, dan bengkalung, siput, dan bunglon. Ayat 31. Itulah semua yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang itu sesudah binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 32. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Ayat 33. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam suatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan.
Ayat 34. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belengga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belengga seperti itu menjadi najis. Ayat 35. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo yang haruslah diremukkan, karena semua itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Ayat 36. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang itu menjadi najis. Ayat 37. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Ayat 38. Tetapi apabila benih itu telah dibubui air, lalu di atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Ayat 39. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan ayat 40. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkai haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 41. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Ayat 42. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Ayat 43. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang-binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ayat 46. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. Ayat 47. Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan
binatang yang tidak boleh dimakan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.